Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 217 diabaikan gosip. Berita bahwa paman dan keponakan Zheng Tiancheng dan Zheng Wenbo tiba-tiba dibawa pergi oleh polisi kriminal pada saat yang sama dengan cepat menyebar di rumah sakit ketiga Beijiao. Nyatanya, ini juga hal yang tak terhindarkan. Baik paman maupun keponakan mereka dibawa pergi oleh polisi kriminal di depan umum. Banyak orang melihatnya, dan mereka tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Tidak apa-apa jika Zheng Wenbo dibawa pergi. Orang-orang di rumah sakit itu, jika bukan karena insiden postingan populer yang membuat banyak keributan sebelumnya, banyak orang tidak akan mengenal orang nomor satu sama sekali, dan mereka tidak akan terlalu peduli tentang itu. Tapi Zheng Tiancheng adalah direktur rumah sakit, dan direkturnya dibawa pergi, jadi semuanya tidak sepele. Meskipun direktur masing-masing departemen mencoba yang terbaik untuk menenangkan staf medis di bawah, mencoba yang terbaik untuk tidak membicarakan masalah ini, biarkan mereka mencoba yang terbaik untuk tetap bekerja seperti biasa. Namun di rumah sakit, beberapa orang masih panik. Timothy baru saja dipindahkan sebelumnya, dan tidak ada berita penggantinya sampai sekarang. Sekarang Zheng Tiancheng, dekan yang membawa Timothy pergi, telah dibawa pergi oleh polisi lagi. Apa yang akan dilakukan rumah sakit selanjutnya? Apakah akan ada kerusuhan? Ini adalah sesuatu yang pasti akan dikhawatirkan oleh setiap staf medis. Meski mundur selangkah, mereka semua tahu bahwa apapun yang terjadi di atas, rumah sakit sebesar mereka tidak boleh ditutup, jadi pekerjaan mereka pasti tidak ada masalah. Tapi kemana para petinggi akan mengirim orang untuk mengambil alih posisi dekan dan wakil presiden? Setelah wakil presiden yang baru datang, apakah akan ada kebijakan baru? Apakah kebijakan baru ini akan mempengaruhi kesejahteraan mereka? Semua ini terkait dengan kepentingan langsung mereka, bagaimana mungkin mereka tidak peduli sama sekali? Adapun untuk tidak membahas masalah ini, itu bahkan lebih tidak mungkin. Bahkan jika itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi hanya untuk atribut gosip naluri manusia, kecuali untuk beberapa orang yang sangat disiplin, tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk tidak membahas masalah ini. Din Zheng langsung ditangkap polisi. Ini penangkapan, bukan penyelidikan. Diduga pembunuhan, suap keuangan. Benar-benar gosip. Ini tidak lebih dari suap ekonomi. Mereka sudah lama melihat hal seperti ini. Tahun-tahun ini, berapa banyak pemimpin yang jatuh karena suap ekonomi? Tapi dekan membunuh. Ini sangat tidak biasa, ini pasti gosip besar. Apakah Din Zheng benar-benar membunuh seseorang? Jika itu pembunuhan, siapa itu? Dan mengapa membunuh? Keluhan dan alasan apa yang membuat Din Zheng mengambil risiko dan memilih jalan yang tidak bisa kembali? Di seputar pertanyaan-pertanyaan penting ini, berbagai versi cerita menyebar dengan sangat cepat di rumah sakit. Ada yang mengatakan bahwa Zheng Tiancheng membunuh orang karena cinta, dan ada yang mengatakan bahwa Zheng Tiancheng membunuh orang untuk membalas dendam, membunuh. Bahkan versinya satu persatu terucap dengan baik, seolah benar-benar menontonnya di tempat. Untuk situasi ini, para pemimpin dari berbagai departemen rumah sakit tidak dapat berbuat apa-apa, mereka tidak dapat mengendalikan mulut orang lain dan mencegah staf medis di bawah berbicara. Karena gosip Zheng Tiancheng begitu meledak sehingga peristiwa besar yang terjadi di komite tetap pada waktu normal sudah cukup untuk mengguncang seluruh rumah sakit, seperti permintaan Wang Yanchao untuk dipecat, Zhao Ruo kabar bahwa Bing berinisiatif untuk berdiri up dan minta mundur semua ditutup-tutupi dan diabaikan, dan hampir tidak ada yang memperhatikan dan membahasnya. Dan para pemimpin rumah sakit juga senang bahwa hal-hal ini diabaikan oleh semua orang, dan tidak ada yang berinisiatif untuk mengangkatnya. Pemberhentian Wang Yanchao dan penerimaan pengunduran diri Ruo Bing adalah semua keputusan yang dibuat oleh Zheng Tiancheng. Para pemimpin rumah sakit tersebut tidak terlalu setuju. Jika pakar utama rumah sakit dan pakar yang paling berpengaruh pergi pada saat yang sama, konsekuensi untuk rumah sakit tidak akan terbayangkan. Tidak hanya Wang Yanchao dan Ruo Bing, tetapi bahkan masalah pemecatan Danie, tidak ada yang menyebutkannya lagi, dan mereka semua berpura-pura tidak ada hal seperti itu. Karena semua orang tahu bahwa Danie sekarang adalah sekering yang dapat dinyalakan. Siapapun yang menyalakannya sama saja dengan meledakkan Ruo Bing dan Wang Yanchao. Siapa yang ingin menyalakan sekering ini? Selain itu, Zheng Tiancheng yang ingin mengusir Danie, bukan mereka,
dan Danie tidak menyinggung perasaan mereka, jadi mengapa mereka menjadi penjahat seperti itu? Bahkan para pemimpin yang memiliki hubungan terbaik dengan Zheng Tiancheng sebelumnya, tidak ada yang membicarakan masalah ini dengan tidak bijaksana. Wang Yanchao dan Wu Bing membuat keributan besar tentang pertemuan pimpinan rumah sakit meskipun penangkapan Zheng Tiancheng tidak menimbulkan sensasi dan perhatian yang besar di rumah sakit, dan semuanya hampir diabaikan, tetapi pada saat itu mereka dengan keributan yang begitu besar dan kehadiran begitu banyak pimpinan rumah sakit, beberapa orang yang peduli memperhatikannya. Misalnya, Gao Chengjun yang mengikuti perkembangan Wu Bing. Gao Chengjun tidak memperhatikan penangkapan Zheng Tiancheng, rumor pembunuhan, DLL, dan dia tidak tertarik untuk memperhatikannya. Pandangannya, dari awal hingga akhir, hanya terfokus pada satu orang, dan itu adalah Wu Bing. Pon. Saat dia menerima kabar bahwa Wu Bing telah melawan Wang Yanchao di rapat pimpinan rumah sakit, wajah tampan Gao Chengjun tiba-tiba menjadi ganas. Gelas air mahal di tangannya juga dibuang olehnya, dan hancur berkeping-keping. Kamu Danie. Wu Bing benar-benar berbeda dengan Danie terkutuk itu. Saat dia mendengar berita itu, Gao Chengjun langsung merasa bahwa alasan mengapa Wu Bing berdiri pasti terkait dengan Danie, dan setelah beberapa analisis, dia menjadi semakin yakin mendapatkan intuisi ini. Wu Bing dan Wang Yanchao sama sekali tidak memiliki persahabatan, dan dia tidak tahu bahwa Wang Yanchao akan pergi ke ruang konferensi terlebih dahulu, jadi tidak mungkin dia benar-benar keluar untuk Wang Yanchao. Satu-satunya persimpangan antara Wu Bing dan Wang Yanchao, itu adalah Danie, dan orang yang akan dikeluarkan dari pertemuan ini adalah Danie. Ketika keduanya digabungkan, hasilnya sudah jelas. Wu Bing memilih Danie. Pada awalnya, ketika dia mendengar bahwa Wu Bing akan memindahkan seorang dokter bernama Danie, sebagai seorang pria, dia secara naluriah merasa bahwa Wu Bing dan Danie ini mungkin tidak sederhana. Seorang wanita, terutama wanita seperti Wu Bing yang tidak pernah menaruh lawan jenis di matanya, tiba-tiba memperhatikan seorang pria, hal sederhana. Tetapi pada saat itu, dia tidak terlalu memperhatikan Danie, berpikir bahwa Wu Bing hanya bermain dengan sedikit emosi dan tidak menyukai Danie. Namun demikian, Gao Chengjun tidak sepenuhnya santai, dan membiarkan seseorang mengambil tindakan untuk menangani Danie. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa Danie ini akan selamat dari operasi sebesar itu terakhir kali. Bahkan lebih tidak terduga bahwa Wu Bing menaruh begitu banyak perhatian pada Danie. Untuk Danie, dia tidak ragu mengancam Zheng Tiancheng dengan pengunduran diri. Anak bernama Danie ini tidak boleh tinggal lebih lama lagi. Di mata Gao Chengjun, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin dan tegas. Bab 218 Keputusan Akhir. Setelah 2 hari gosip internal di pengadilan nomor 3 pinggiran utara, kasus Zheng Tiancheng benar-benar diselesaikan prosedur pidananya. Pada hari yang sama, pengadilan rakyat di pinggiran utara mengumumkan putusan pengadilan tersebut. Zheng Tiancheng didakwa dengan pembunuhan yang disengaja, penyuapan ekonomi, dan banyak kejahatan lainnya. Buktinya jelas dan dia dihukum karena berbagai kejahatan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dicabut hak politiknya seumur hidup. Dia segera dieksekusi. Setelah penyelidikan, Zheng Wenbo membenarkan bahwa dia dan pamannya Zheng Tiancheng tidak terlibat dalam kejahatan tersebut, tetapi dia dijatuhi hukuman setengah tahun penjara atas kejahatan melukai dengan sengaja. Namun, paman dan keponakan Zheng Tiancheng dan Zheng Wenbo, di hadapan bukti yang meyakinkan, juga tidak berdaya untuk menyangkal kejahatan mereka. Mereka mengaku dan menyatakan kesediaan mereka untuk menerima hukuman di pengadilan dan tidak akan mengajukan banding lagi. Begitu berita itu kembali, rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara tiba-tiba menjadi heboh lagi. Terutama kasus pembunuhan Zheng Tiancheng yang mengejutkan semua orang. Sebelumnya, semua orang menyebarkan gosip bahwa Zheng Tian menjadi pembunuh cinta, tetapi ternyata menjadi kenyataan. 11 tahun yang lalu, ketika Zheng Tiancheng hanyalah seorang direktur departemen biasa, dia pernah jatuh cinta dengan seorang dokter wanita. Selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, Zheng Tiancheng menyadari tujuannya, memilih untuk melepaskan dokter wanita itu, dan menikahi istri saat ini yang memiliki beberapa latar belakang. Setelah dia menikah, dokter wanita itu tidak berdamai, dia memohon dengan getir kepada Zheng Tiancheng,
berharap itu Zheng Tiancheng akan kembali, dan sering mengancam Zheng Tiancheng bahwa jika dia tidak mau, dia akan pergi ke istri Zheng Tiancheng untuk pertikaian. Saat itu, Zheng Tiancheng kewalahan dengan gangguan tersebut, dan khawatir dia akan benar-benar pergi ke sisi istrinya dan mempengaruhi masa depannya. Pada akhirnya, dia menjadi kejam dan langsung membunuh dokter wanita yang telah jatuh cinta selama bertahun-tahun. Dan cara dia membunuh dokter wanita juga bisa disebut sebagai film pengajaran kejahatan klasik. Dia tidak membunuh secara langsung, tetapi memanfaatkan sepenuhnya keterampilan medisnya dan kepercayaan dokter wanita kepadanya untuk memberinya racun kronis untuk waktu yang lama untuk membuatnya sakit, dan ketika dia sakit, dia memilih untuk menciumnya. Sejak melakukan operasi untuknya, selama operasi, kesalahan yang sempurna mengakhiri hidup dokter wanita itu. Karena modus operandinya yang sangat hati-hati, hampir tidak ada celah, dan Zheng Tiancheng juga sangat pandai berakting. Setelah operasi dokter wanita gagal, dia bahkan berlutut di hadapan orang tua dokter wanita, berjanji Nuo akan selalu menjaga wanita tersebut. Orang tua dokter di masa depan. Pada pertemuan perpisahan dokter wanita, dia juga pergi untuk bertobat sendiri. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang meragukan Zheng Tiancheng. Tidak ada yang mengira Zheng Tiancheng akan membunuh seseorang dengan sengaja. Orang tua dokter wanita itu bahkan sangat berterima kasih kepada Zheng Tiancheng selama bertahun-tahun. Jika bukan karena penyelidikan mendalam terhadap Zheng Tiancheng oleh Brigade Polisi Kriminal dari Biro Keamanan Umum Pinggiran Utara untuk mengungkap fakta-fakta kasus tersebut dan membuat seluruh kasus terungkap, saya khawatir Zheng Tiancheng, kasus ini akan berlanjut selamanya, tenggelam. Seluruh kasus pembunuhan Zheng Tiancheng sepenuhnya sejalan dengan kalimat itu, hidup, kadang-kadang, lebih berdarah daripada plot sebuah novel. Aku benar-benar tidak menyangka dekan Zheng Tiancheng, yang tampaknya cukup baik, akan melakukan hal seperti itu. Bahkan pacar yang telah jatuh cinta selama bertahun-tahun bisa melepaskannya, itu terlalu kejam. Orang-orang di luar, setelah melihat kasus Zheng Tiancheng, akan merasakan desahan, tetapi perasaan mereka tidak begitu dalam, tetapi bagi orang-orang di rumah sakit ketiga pinggiran utara, mereka benar-benar merasakan banyak hal. Tidak ada yang berpikir bahwa Zheng Tiancheng yang ramah, yang biasanya sering terlihat tersenyum, akan melakukan hal yang begitu kejam. Terutama para pemimpin rumah sakit yang biasanya banyak berhubungan dengan Zheng Tiancheng, setelah melihat pengumuman yang dikeluarkan oleh Biro Keamanan Umum di berita, mereka semua membuka mulut dan mata lebar-lebar, benar-benar terpana. Bahkan mereka yang sangat berselisih dengan Zheng Tiancheng dan selalu berpikir bahwa Zheng Tiancheng bukanlah orang yang baik, seperti Timothy, Wang Yanchao dan lainnya, mau tidak mau tersentak setelah melihat pengumuman tersebut. Kejam sejauh ini dan melakukan hal semacam ini. Bermarga Zheng, kamu kembalikan nyawa putriku. Binatang buas ini, terima kasih padaku selama bertahun-tahun, masih menganggapmu sebagai dermawan yang hebat, putriku yang malang wow. Di gerbang pengadilan rakyat, sepasang lelaki tua berambut abu-abu menyaksikan paman Zheng Tiancheng dan keponakannya Zheng Tiancheng, yang dikawal oleh polisi bersenjata lengkap dan akan memulai hukuman penjara yang panjang. Mereka terus menangis. Merengek dan menangis memilukan. Di sebelah mereka, ada seorang wanita muda yang sedang menghibur kedua lelaki tua itu sambil menatap Zheng Tiancheng seolah-olah matanya terbakar. Mereka adalah anggota keluarga dokter wanita saat itu, yaitu orang tua dan saudara perempuannya. Saat mereka mengetahui kasus ini, kedua lelaki tua itu tahu bahwa putri mereka dibunuh oleh Zheng Tiancheng, yang selalu menjadi orang baik dan dermawan, dan mereka hampir pingsan. Rasa sakit di hati mereka hampir luar biasa. Seperti dipotong berkeping-keping dengan pisau. Dan setiap ons rasa sakit di hati mereka adalah semua kebencian mereka terhadap Zheng Tiancheng. Jika bukan karena polisi yang menghalangi mereka, mereka akan bergegas maju, sedikit demi sedikit daging Zheng Tiancheng, dan memakan darah Zheng Tiancheng mentah-mentah. Zheng Tiancheng, yang menggelengkan kepalanya, mendengarkan teriakan yang menusuk hati dari sana, dan melirik mereka. Penyesalan yang mendalam muncul di matanya, tetapi segera redup lagi. Turun. Dia tahu bahwa hidupnya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Apakah itu penyesalan atau emosi apapun, itu tidak perlu. Kepala Zheng Tiancheng juga mengangkat bahu lagi, tidak berani menghadapi kemarahan dan kebencian di mata lelaki tua yang begitu baik padanya. Retak. Saya tidak tahu siapa yang memimpin, melepas sepatu di kakinya, dan melemparkannya ke Zheng Tiancheng.
Segera setelah itu, sepatu satu demi satu dengan gila-gilaan dilemparkan ke tubuh Zheng Tiancheng seperti tetesan hujan, dan polisi yang mengawal Zheng Tiancheng, bahkan Zheng Wenbo dan yang lainnya juga menderita. Untungnya, polisi bereaksi cepat dan dengan cepat mengawal Zheng Tiancheng dan Zheng Wenbo ke dalam mobil hujan. Sepatu di luar berhenti dan sepatu Zheng Tiancheng tidak rusak. Namun demikian, ada beberapa cetakan sepatu kotor di wajah Zheng Tiancheng. Sialan, bajingan seperti ini harus dibawa pergi dan ditembak. Seseorang berteriak, dan segera mendapat gaung dari banyak orang. Melihat situasinya akan lepas kendali, polisi bersenjata bertindak cepat. Di satu sisi, mereka dengan cepat mengirim paman dan keponakan Zheng Tiancheng ke penjara tempat mereka menjalani hukuman. Dan mengevakuasi mereka yang melihat emosi mereka semakin meningkat. Di luar kendali. Mobil polisi berjalan perlahan. Duduk di mobil polisi, Zheng Tiancheng, yang sudah memakai belenggu berat di tangan dan kakinya, mendengarkan teriakan marah di belakangnya. Ada kedutan. Dahulu kala, dia adalah seorang kepala rumah sakit yang agung yang memiliki supir yang berdedikasi ketika dia keluar dari berbagai tempat, belum lagi saling menyapa, tapi setidaknya memberikan keramahan yang hangat. Tapi sekarang mereka telah jatuh sampai titik seperti itu, mereka telah menjadi tikus yang menyeberang jalan, tidak, itu lebih buruk dari mereka. Benarkah ribuan orang disingkirkan? Kontras yang sangat besar ini, bahkan jika dia sudah memasuki Biro Keamanan Umum dan melihat bukti yang diberikan oleh Biro Keamanan Umum, dia sudah tahu bahwa hidup ini sudah berakhir, dan dia sudah memulihkan semua pikirannya, dan saat ini dia mau tidak mau merasakan sentuhan kompleksitas yang tak terkatakan. Bagaimana semua ini terjadi? Mengapa hidupnya tiba-tiba berubah total hanya dalam beberapa hari, dari istana abadi di luar 9 langit ke tingkat neraka ke-18 ini? Kamu Danie. Tiba-tiba, sebuah nama melintas di benak Zheng Tiancheng. Iya, itu Danie. Dokter kecil inilah yang dulu seperti semut di matanya, yang menjungkir balikan hidupnya, dan membuatnya jatuh dari puncak hidupnya ke tebing dalam sekejap, jatuh ke lantai 18 neraka. Danie, kamu benar-benar kejam. Mulai hari ini, aku, Zheng Tiancheng, akan mengutukmu untuk mati siang dan malam. Memikirkan apa yang dikatakan Zheng Wenbo kepadanya pada hari penangkapannya, Zheng Tiancheng tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi kebencian yang ekstrim. Tapi setelah kebencian yang ekstrim, sorot matanya segera berubah menjadi semacam penyesalan yang ekstrim. Jika dia tidak mengurus urusan Danie saat itu, jika dia tidak terlalu kaku dengan Danie, atau jika dia tidak mengirim keponakannya ke rumah sakit. Jika dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Danie, dokter kecil yang selalu seperti semut di matanya, akan memiliki kekuatan gaib seperti itu dan dapat melakukan hal rahasia seperti dia saat itu. Untuk menemukan bukti asli, menemukan kembali kasusnya, dan menyembunyikannya di brankas paling aman di dunia buku rekening dan dokumen, serta beberapa buku harian, ditemukan. Biarkan dia membalikan perahu sekali di selokan, dan itu adalah jenis terbalik total yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Jika, satu persatu, terus terlintas di benak Zheng Tiancheng, dan pada akhirnya, semua penyesalannya, semua jika, berubah menjadi satu, jika dia tidak menyinggung Danie. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan penyesalan semacam ini, pada hari dia ditangkap. Ketika Zheng Wenbo mengatakan kepadanya kata-kata itu, dia sudah merasakan emosi semacam ini sekali, tapi kali ini, lebih dari itu. Intens sebelumnya ketika Zheng Wenbo mengucapkan kata-kata itu, dia tahu bahwa Danie pasti telah melakukan ini, karena dia tahu betul bahwa Biro Keamanan Umum Kota Beijiao tidak mungkin untuk menyelidiki Zheng Tiancheng tanpa alasan, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak dapat menemukan bukti kriminalnya. Hingga saat ini, dia masih merasa bahwa selama dia tidak menyinggung Danie, tidak akan terjadi apa-apa, dan semua hal yang dia lakukan tidak akan pernah ketahuan selama sisa hidupnya. Duduklah dalam posisi sampai pensiun. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa apa yang benar-benar dia sesali bukanlah menyinggung Danie, tetapi dia seharusnya tidak pernah melakukan kejahatan itu dan melakukan kejahatan itu sejak awal. Selama dia jujur dan memiliki hati nurani yang bersih, belum lagi menyinggung dokter kecil seperti Danie, bahkan jika dia menyinggung wali kota Yanjing, dia tidak akan mengalami apa yang terjadi padanya hari ini. Bab 219 Timothy mengambil alih.
Setelah kasus Zheng Tiancheng diadili secara resmi, departemen terkait akhirnya membuat penanganan formal dan pengaturan terkait untuk situasi pengadilan ketiga pinggiran utara. Awalnya, Timothy, yang akan dipindahkan dari rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara untuk mengambil alih sebagai dekan sebuah rumah sakit kecil di bawah, tinggal di rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara dan mengambil alih sebagai dekan. 3 rumah sakit pinggiran utara, kecuali 2 dari mereka yang terkait erat dengan kasus Zheng Tiancheng kecuali untuk para pemimpin yang telah ditangkap secara resmi, pengaturan untuk pemimpin lain dari bekas rumah sakit ketiga pinggiran utara tetap tidak berubah. Posisi mantan wakil presiden Timothy dan 2 posisi kepemimpinan yang terkait dengan kasus Zheng Tiancheng semuanya mengudara oleh personel yang diatur di atas. Pengaturan para pemimpin ini sekali lagi menimbulkan kegemparan di antara semua dokter di rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara. Pengaturan lain baik saja, tetapi Timothy, wakil presiden yang seharusnya dipindahkan, benar-benar tinggal dan menggantikan Zheng Tiancheng sebagai presiden rumah sakit. Keputusan ini benar-benar mengejutkan semua orang di seluruh rumah sakit ketiga pinggiran utara. Tidak ada yang mengira hasil ini akan seperti ini. Terutama orang-orang yang merasa bahwa Timothy telah tamat setelah mereka tahu bahwa Timothy akan dipindahkan, dan orang-orang yang memeluk paha Zheng Tiancheng dengan penuh semangat dan dengan sengaja menjauhkan diri dari Timothy, semuanya terkejut. Dan mereka yang merasa bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengisi 2 posisi kosong setelah kecelakaan Zheng Tiancheng dan Timothy, akhir-akhir ini melompat-lompat, mencari koneksi di mana-mana, ingin orang-orang yang duduk di 2 posisi ini semua tercengang. Timothy tetap tinggal, dan seorang wakil presiden diterjunkan dari atas setelah sekian lama mengalami masalah. Kedua posisi ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan setelah tertegun, yang terjadi selanjutnya adalah penyesalan, kekhawatiran dan kecemasan. Mereka menyesal bahwa mereka seharusnya tidak membuat keputusan begitu bersemangat untuk memeluk paha Zheng Tiancheng, bahkan jika mereka telah membuat keputusan di dalam hati mereka, mereka seharusnya tidak begitu tegas, dan seharusnya tidak membuat keputusan yang jelas sejalan dengan Timothy. Sayang sekali di dunia ini, tidak ada obat penyesalan. Betapapun menyesalnya mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan di awal, dan sekarang mereka hanya dapat menanggung akibat dari apa yang mereka lakukan di awal. Kemudian minta mereka untuk menyelesaikan perhitungan. Setelah hasil pengobatan keluar, para pimpinan rumah sakit tersebut bereaksi terhadap hasil pengobatan tersebut, bisa dikatakan masing-masing gemetar, dan keadaan menjadi gelap. Tapi untuk staf medis biasa di rumah sakit itu, sama sekali berbeda. Kecuali para dokter yang dengan tegas memihak Zheng Wenbo dan Zheng Tiancheng dan bersikeras memecat Danie dari Departemen Gastroenterologi, mereka merasa sedikit khawatir. Hampir semua staf medis lainnya, setelah mengetahui hasil perawatan ini, semua orang bersorak. Sebelum Zheng Tiancheng dan Timothy mengalami kecelakaan satu demi satu, yang paling dikhawatirkan semua orang adalah hal itu dapat memengaruhi pekerjaan dan kesejahteraan mereka. Tapi sekarang, Zheng Tiancheng telah diberhentikan, dan Timothy Kuo mengambil alih sebagai direktur perusahaan rumah sakit, dan mereka tidak perlu khawatir lagi. Zhao Kuo adalah pemimpin lama rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara. Semua orang tahu orang seperti apa dia, dan gayanya dalam melakukan sesuatu juga akrab bagi semua orang. Anda tidak perlu khawatir tentang Zhao Kuo. Apa hal baru dan berantakan akan keluar dari Guo Sheng. Dan orang yang paling bahagia adalah mereka yang memiliki hubungan baik dengan Timothy, serta staf medis di Departemen Pengobatan Pernafasan. Tak perlu dikatakan mengapa dia bahagia karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Timothy, dan staf medis di Departemen Kedokteran Pernafasan juga sangat bahagia, karena Timothy telah menjadi dekan, yang berarti Danie tidak perlu untuk dipecat. Danie direkrut oleh Timothy, dan Timothy berusaha melindungi Danie. Hampir semua orang tahu tentang ini sekarang. Dekan Zhao menjadi dekan, bagus sekali. Itu benar. Dekan Zhao jujur dan pemimpin yang baik. Saya merasa kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Saya dengar wakil direktur lainnya, yang juga teman direktur Wobing, dipindahkan dari rumah sakit lain, dan dia juga orang yang lebih jujur. Masalah Timothy berhasil sebagai direktur rumah sakit juga untuk sementara mengakhiri masalah Zheng Tiancheng. Di rumah sakit, perhatian semua orang dialihkan dari paman dan keponakan Zheng Tiancheng ke masalah ini.
Mereka semua mendiskusikan manfaat yang didapat Timothy mungkin membawa ke semua orang dan rumah sakit ketiga di pinggiran kota utara setelah menjabat, siapa wakil presiden yang baru, dan siapa dua pemimpin baru. Departemen Pengobatan Pernafasan Rawat Jalan. Dania melihat pengumuman terbaru dari rumah sakit, dan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Untuk Dania, Timothy dapat tinggal dan mengambil alih posisi direktur rumah sakit. Meskipun pada awalnya, ada sedikit keberuntungan di hatinya, tetapi itu hanya sedikit keberuntungan. Dia masih tahu betul di dalam hatinya bahwa keajaiban seperti itu pada umumnya tidak mungkin terjadi. Tidak peduli apa, para pemimpin di sana telah diatur, dan keberadaan Timothy telah diatur bahkan jika Zheng Tiancheng jatuh, secara umum, tidak mungkin bagi para pemimpin untuk mengubah kembali ke keputusan semula, sehingga Timothy tetap tinggal. Alasan mengapa dia bekerja sangat keras, begitu putus asa berusaha menemukan cara untuk menjatuhkan Zheng Tiancheng, sebenarnya hanya untuk membiarkan Timothy pergi dengan ketenangan pikiran ketika dia pergi. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa kerja kerasnya akan menghasilkan panen yang tidak terduga. Dania mengangkat telepon dan ingin menelepon Timothy untuk memberi selamat dan memberi selamat kepadanya, tetapi ketika dia mengangkat telepon, dia meletakkannya. Mengetahui hasilnya, dia sudah sangat baik. Saat ini, dia tidak perlu mengganggu Timothy. Tapi baru saja dia meletakkan telepon, teleponnya berdering. Dekan Sao? Melihat ID penelepon di telepon, Dania mau tidak mau menunjukkan ekspresi heran. Tanpa diduga, Timothy mengambil inisiatif untuk memanggilnya alih-alih meneleponnya. Dekan Sao, selamat. Setelah menjawab telepon, senyum muncul di wajah Dania. Haha. Terima kasih. Dania, kamu juga melihat pengumumannya, kan? Aku menelepon untuk meminta maaf kepadamu atas nama rumah sakit. Aku sangat menyesal kamu telah dirugikan oleh apa yang terjadi di rumah sakit sebelumnya. Maaf. Saya harap Anda akan memaafkan saya, tapi jangan khawatir. Anda dapat bekerja keras di masa depan, saya jamin hal serupa tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Timothy tertawa, lalu berbicara dengan tulus kepada Dania. Din Sao, kamu terlalu sopan. Tidak perlu meminta maaf untuk masalah sepele seperti itu. Kamu tidak melakukannya, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sudah cukup menjagaku. Selain itu, aku tidak benar-benar terpengaruh. Apa keluhan? Dania tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Timothy menelepon untuk datang karena masalah ini. Setelah dia tertegun beberapa saat, akhirnya dia berkata dengan sentuhan emosi. Haha, selama kamu tidak keberatan, kamu tidak bisa mengatakan itu. Tidak peduli siapa yang melakukannya, itu karena pimpinan rumah sakit kita melakukan kesalahan. Timothy tertawa, oke, saya baru saja mengambil alih sini. Saya punya banyak hal yang harus dilakukan dan saya sibuk, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda. Ketika Anda punya waktu nanti, datanglah ke kantor saya untuk minum teh. Di selain itu, mari kita lihat apakah saya mengundang Anda untuk makan bersama lawang. Oke, selamat tinggal, Dekan Sao. Selamat tinggal. Setelah meletakkan telepon, Dania tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jauh di lubuk hatinya, di suatu tempat yang lembut, dia merasa ada sesuatu yang disentuh dengan lembut lagi. Jangan takut membandingkan barang, tapi takutlah membandingkan orang. Ini memang benar. Pikirkan kembali Dekan sebelumnya Zheng Tiancheng, untuk merebut kekuasaan, dia menggunakan segala cara dan kejam, bahkan pacarnya yang telah jatuh cinta selama bertahun-tahun, dan orang terdekat, dia mampu membunuhnya dengan kejam. Puncaknya, dia menggunakan kekuatan di tangannya untuk mengumpulkan uang secara gila-gilaan, hanya dalam waktu 10 tahun, direktur sebuah rumah sakit kecil telah mengumpulkan ratusan juta kekayaan bersih melalui berbagai cara ilegal. Hampir dapat dikatakan bahwa semua uang itu ditukar dengan nyawa para pasien di rumah sakit itu. Untuk mengumpulkan suap yang sangat besar, dia menyalahgunakan berbagai perangkat medis di bawah standar dan berbagai obat yang belum teruji. Berapa banyak pasien yang dia bunuh dalam prosesnya? Dan pada akhirnya, untuk keuntungannya sendiri dan untuk keluhan pribadi keponakannya, sebagai direktur rumah sakit, dia tidak segan-segan merendahkan untuk berurusan dengan kejam kepada dokter biasa seperti dia. Sepanjang hidup orang seperti ini, dia hampir hidup untuk kepentingannya sendiri. Dan lihatlah Timothy.
Berawal dari dokter akar rumput di rumah sakit, dia bekerja sampai ke posisi wakil presiden. Selama proses ini, apakah dia berkesempatan mendapatkan keuntungan tersebut? Sudahkah para pengedar narkoba dan produsen perangkat itu menemukannya? Tidak perlu ditanyakan, jawabannya pasti iya. Tapi apakah Timothy menerimanya? Dalam proses menyelidiki Zheng Tiancheng, Danie juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Timothy, wakil presiden yang telah lama bertarung dengan Zheng Tiancheng dan akhirnya menjadi lawan yang dikalahkan Zheng Tiancheng. Timothy, wakil presiden, hanya memiliki 2 orang rumah di kota Yanjing sejauh ini. Satu adalah rumah tua peninggalan orang tuanya, dan yang lainnya adalah perumahan kesejahteraan yang dialokasikan oleh rumah sakit. Sekarang Timothy tinggal di unit kerja. Di rumah tempat saya ditugaskan, mobil yang saya kendarai adalah mobil domestik senilai kurang dari 200.000 yuan. Jika Timothy pergi untuk mengumpulkan uang, bagaimana hidupnya bisa begitu ketat? Ketika Zheng Tian ingin memecat Danie, seorang dokter biasa, demi kepentingannya sendiri, Timothy, wakil presiden, berdiri dan tidak ragu mengorbankan masa depannya sendiri untuk mempertahankannya, yang baru saja bergabung dengan pekerjaan itu dan telah tidak ada pekerjaan. Sudah berapa lama Anda menjadi dokter umum? Banyak orang mengatakan bahwa Timothy mencoba yang terbaik untuk melindungi Danie karena dia merekrut Danie, tetapi Danie tahu betul bahwa bahkan jika itu bukan dia, Danie, itu adalah dokter lain, selama perilakunya sempurna. Adalah dokter yang berkualifikasi, begitu juga Timothy. Karena Timothy adalah pemimpin yang hanya memikirkan rumah sakit dan dokter di bawah. Dan panggilan telepon tadi membuktikan tebakan Danie lagi dari samping. Ketika menjadi dekan, Timothy tidak peduli dengan hal lain, dan segera memanggilnya, seorang dokter kecil, atas nama pimpinan rumah sakit, untuk meminta maaf kepada Zheng Tiancheng, mantan dekan, atas kesalahan yang dilakukan oleh mantan dekan. Dia, dokter kecil itu, meminta maaf. Pikiran macam apa ini? Bab 220 Wang Decao. Dokter Ye, selamat siang. Dokter Ye, selamat siang. Di Departemen Rawat Inap Pengobatan Pernapasan, begitu Danie berjalan ke pintu, staf medis yang sibuk menyapa Danie satu demi satu. Setiap orang memiliki ekspresi bahagia dan ramah di wajah mereka. Setelah berita Direktur Ruo Bingguoseng keluar, Departemen Penyakit dalam Pernapasan, dari Direktur Departemen Wang Yanchao hingga perawat dan staf di bawah, merasa seolah-olah ada kabut tebal yang menyelimuti hati semua orang. Langit tampak cerah. Semua orang sangat menyukai Danie, dan mereka sangat senang mengetahui bahwa Danie tidak bisa dipecat. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil orang yang mengira bahwa Danie akan dikutuk dan akan diusir. Mereka yang dengan sengaja menjaga jarak dari Danie telah menambahkan lapisan kesuraman di hati mereka. Hai semuanya! Danie juga dengan hangat menyapa semua orang. Yang disebut persahabatan dalam kesulitan adalah teman yang membutuhkan. Setelah mengalami kejadian ini, Danie merasa di dalam hatinya bahwa dia lebih ramah dan lebih dekat dengan rekan-rekan di departemen ini. Apakah Dokter Ye datang untuk memeriksa bangsa lagi? Mengapa Dokter Ye pagi sekali hari ini? Sekarang Danie pada dasarnya adalah pasien rawat jalan. Dia jarang datang ke bagian rawat inap. Pada dasarnya, dia datang ke sini untuk berkeliling pada siang hari. Sekarang hampir semua rekan di departemen mengetahuinya. Ya, tidak banyak hal hari ini, jadi sedikit lebih awal. Danie tersenyum. Setelah menyapa rekan-rekan di aula, Danie langsung berjalan ke kantor dokter. Hei, Dokter Ye, angin apa yang bertiup hari ini? Mengapa kamu datang ke sini? Benar, Dokter Ye, Anda adalah pengunjung yang langka. Saya pikir Anda telah melupakan kami semua. Begitu Danie memasuki kantor, para dokter di kantor tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan bercanda pada Danie dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Selama periode waktu ini, karena dia sibuk dengan urusan Zheng Tiancheng, Danie bahkan menangguhkan pemeriksaan siang hari, dan sesekali datang ke sini, hanya untuk melihat pasien yang lebih serius yang dia temui, dan datang dengan tergesa-gesa. Terburu-buru, kantor dokter ini, dia benar-benar tidak datang selama beberapa hari. Hehe, rekan-rekan, saya benar-benar minta maaf. Saya cukup sibuk akhir-akhir ini. Saya jamin bahwa saya akan datang menemui Anda ketika saya memiliki waktu luang di masa depan. Danie dengan cepat tersenyum. Itu yang kamu katakan? Melihat sikap baik Danie, para dokter di kantor melepaskannya. Hei,
Itu tidak benar, Danie, ini bukan waktunya pulang kerja, kenapa kamu bebas? Tiba-tiba, seorang dokter di kantor teringat sesuatu. Itu benar, ini belum waktunya untuk pulang kerja, bagaimana mungkin Danie, seorang pecandu kerja, datang ke sini? Para dokter lain juga memikirkan hal ini dan menatap Danie. Hehe, aku hanya punya sedikit waktu luang hari ini, jadi aku menyuruh semua orang ke sini untuk berbisnis, dan mentraktir semua orang makan. Danie tersenyum. Hei, tolong makan malam? Aku dengar itu kan, itu yang kamu katakan. Haha, aku bertekad untuk memakan makanan ini. Aku harus memakannya. Para dokter, setelah terkejut sesaat, tiba-tiba tertawa. Mereka semua berpikir bahwa Danie datang ke sini untuk mentraktir mereka makan untuk merayakan karena Timothy menjadi kepala sekolah dan keluar dari bahaya, berkata dengan ekspresi bahagia. Oke, tapi waktu sedang mepet di siang hari, jadi aku hanya bisa mengundang semua orang ke kafetaria. Danie tersenyum. Cih, ini kantin lagi, Dokter Ye, kamu terlalu pelit. Itu benar. Dokter Ye, kamu sengaja melakukannya. Kamu sengaja memilih siang. Sekelompok dokter segera mencemooh, tetapi meskipun mereka mengatakan segala macam kata-kata menghina di mulut mereka dan membuat ekspresi menghina di wajah mereka, tidak ada dari mereka yang benar-benar tidak menyukai Ye di mata mereka. Danie pelit. Mereka semua tahu bahwa Danie tidak kaya, dia baru bekerja sebentar, dan dia tidak punya banyak penghasilan. Hal yang paling penting untuk ditraktir adalah hati. Dengan situasi ekonomi Danie saat ini dan hati ini, mereka sudah sangat puas, jadi mengapa mereka benar-benar keberatan makan di mana? Hari-hari ini, mereka tidak kekurangan makanan lezat. Ini, bagaimana kalau lain hari? Atau tempat yang diundang direktur ruang terakhir kali, dan saya mengundang semua orang? Mereka tidak keberatan, tapi Danie merasa sedikit malu. Dia benar-benar tidak banyak berpikir sekarang, tetapi tiba-tiba teringat situasi ketika berita pemindahan Timothy keluar. Rekan-rekan ini berteriak satu persatu untuk mengundangnya makan malam dan menghiburnya, jadi saya ingin mengundang semua orang kembali. Dan mengungkapkan rasa terima kasih saya. Mendengar apa yang dikatakan rekan-rekan ini, dia tiba-tiba merasa itu sepertinya sangat tidak pantas, dan sepertinya dia tidak cukup tulus untuk mengundangnya ke kafetaria. Hari lain? Apakah Anda ingin kembali pada kata-kata Anda? Tidak, tidak, tidak. Tidak pernah hari lain. Betul, untuk hari ini, kantin adalah kafetaria, ayo kita bicara setelah kita makan. Para dokter tidak berharap bahwa Danie akan menganggapnya serius ketika mereka menggoda Danie, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk sesaat. Hanya bercanda, bagaimana mungkin mereka benar-benar membiarkan Danie pergi ke tempat yang diundang direktur ruang terakhir kali, harus minum angin barat laut? Oke, kalau begitu sudah beres, siang hari ini, di kafetaria. Danie secara alami dapat melihat bahwa rekan-rekan ini tidak benar-benar takut dia tidak akan mengundang mereka, tetapi karena niat baik dan tidak ingin dia mengeluarkan uang sambil tergerak hatinya, dia juga diam-diam memutuskan bahwa dia harus menemukan seseorang di pada waktunya, mereka harus diundang untuk makan, sehingga mereka dapat makan dan minum dengan baik. Ngomong-ngomong, Anda juga bisa mengambil kesempatan untuk menjernihkan kesalahpahaman mereka, agar mereka tidak selalu menganggapnya sebagai orang yang sangat miskin. Meskipun bagi Danie, tidak masalah apa yang orang lain pikirkan tentang dia, apalagi seberapa kuat hatinya, tapi masih ada sedikit kekuatan, tapi itu membuatnya merasa apa yang membuatnya merasa bersalah dan gelisah adalah bahwa mereka merawatnya dengan sengaja setelah memperlakukannya seperti orang yang sangat miskin, yang membuatnya merasa dicurigai menipu simpati. Oleh karena itu, untuk dapat menemukan peluang untuk menyelesaikannya, perlu untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, Danie, bukankah kamu mengatakan ada yang salah? Ada apa? Setelah salam selesai dan makan selesai, seorang dokter akhirnya ingat apa yang dikatakan Danie barusan. Xiao Wang, apakah kamu meninggalkan rumah sakit atas inisiatifmu sendiri, atau apakah kamu menunggu direktur ruang untuk berbicara? Dan ketika dia mendengar pertanyaan rekannya, senyum di wajah Danie tiba-tiba menghilang, dan matanya beralih ke wajah seorang pemuda yang menundukkan kepalanya tidak jauh dari sana. Danie sengaja pulang kerja pagi-pagi sekali hari ini, dan bergegas ke sini sebelum rekan-rekan di Departemen Rawat Inap pulang kerja. Tentu saja, dia tidak mungkin benar-benar menjadi orang yang menjawab apa yang dikatakan rekan-rekan di lobi.
Hanya karena dia meninggalkan pekerjaan lebih awal. Dia datang ke sini dengan sengaja hari ini. Dan tujuan datang ke sini secara khusus, selain mengundang rekan-rekan ini untuk makan malam, yang terpenting adalah membersihkan magang bernama Xiao Wang ini. Hah? Ini? Mendengar kata-kata Danie, suasana ceria di kantor tiba-tiba membeku, dan suhu di udara tiba-tiba turun beberapa derajat. Semua orang memandang Danie dan kemudian ke pemuda itu, dan mereka semua menjadi sedikit bermartabat. Tidak ada yang menyangka bahwa Danie, yang baru saja tersenyum, akan tiba-tiba menyerang pemuda ini, dan kata-katanya akan sangat keras. Apakah Danie akan memulai likuidasi? Semua orang terdiam. Semua orang tahu Xiao Wang yang dibicarakan Danie. Xiao Wang ini adalah seorang magang, dan nama lengkapnya adalah Wang Dechao. Ketika Danie pertama kali datang ke rumah sakit, dia berada di depan dan di belakang Danie. Berteriak, hubungannya dengan Danie selalu cukup baik, dan Danie juga sangat baik padanya, tidak hanya memberikan nasihat kepada Wang kecil ini dalam hal keterampilan medis, tetapi juga sering merawat Xiao Wang di tempat kerja. Tapi terakhir kali ketika berita kepindahan Timothy dari rumah sakit keluar, banyak rekan di departemen, termasuk dokter dan perawat, mengeluh tentang Danie dan berinisiatif untuk menghibur Danie. Beberapa orang, pada saat itu, tidak hanya tidak pergi untuk menghibur Danie, tetapi dengan sengaja mengasingkan Danie Bao, dan bahkan dicurigai menambah penghinaan pada cedera. Dan magang Xiao Wang ini yang memiliki hubungan baik dengan Danie dan diasuh oleh Danie adalah salah satunya. Alih-alih menghibur Danie, dia sengaja menjaga jarak dari Danie dan memperlakukan Danie dengan sangat. Tidak peduli, bahkan ketika mengobrol di kantor, dia akan melontarkan kata-kata sarkastik dari waktu ke waktu. Tidak diragukan lagi, sebagian besar rekan kerja di kantor tidak menyukai Xiao Wang dan beberapa orang lainnya. Lagi pula, tidak ada yang suka bersama seseorang orang yang melarikan diri saat menghadapi masalah berteman. Setelah kejadian itu, semua orang selalu menjaga keterasingan yang disengaja dari rekan-rekan top ini. Setelah berita bahwa Timothy menjadi dekan, sementara semua orang senang dan bersemangat, mereka juga diam-diam membuat tebakan di hati mereka, bertanya-tanya apakah Danie akan menyelesaikan akun dengan mereka ketika dia berbalik status Wang Yanchao dalam pikiran, serta statusnya hubungan dengan Timothy, tidak ada masalah dalam berurusan dengan mereka. Di dalam hati mereka, mereka bahkan berharap bahwa Danie akan mengambil tindakan untuk memberi pelajaran kepada para pemain top ini, dan akan lebih baik untuk mengeluarkan mereka dari departemen. Tapi sekarang, ketika mereka melihat bahwa Danie benar-benar bergerak, dan dia melakukan serangan yang begitu kejam, mereka tidak dapat menahan perasaan rumit yang tak terlukiskan di hati mereka. Dr. Ye, saya tidak mengerti maksud Anda. Mendengar kata-kata Danie, wajah Wang Dechao tiba-tiba menjadi pucat, dan dia menjadi tidak berdarah. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya berpura-pura tenang. Kamu tidak mengerti? Kamu benar-benar tidak mengerti? Sedikit sarkasme muncul dari sudut mulut Danie. Dr. Ye, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan saat itu sedikit kasihan kepada Anda, dan itu mungkin membuat Anda merasa sedikit kedinginan, tetapi saya tidak dapat menahannya. Saya hanya ingin bertahan hidup. Wajah Wang Dechao berpura-pura tenang dan otentik, tidak hanya saya, tetapi juga beberapa dokter lainnya. Kami semua mengagumi karakter dan keterampilan medis Dr. Ye dari lubuk hati kami, tetapi kami harus membuat beberapa pilihan yang bertentangan dengan keinginan kami. Untuk mempertahankan pekerjaan dan hidup kami. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh kami semua karena ini, Dr. Ye? Anda benar-benar hanya memiliki kemampuan kecil ini? Apakah Anda benar-benar orang yang berpikiran sempit? Jika demikian, tidakkah kami takut rekan-rekan kami akan kedinginan?